Assalamualaikum. Lawuh tempe lalapan luntas, nemu kudu godhonge kapas. Wis wayahe tancap gas menuju Jatim cedas. Ya, titenen wae. Lek pokok wayah aku jemumuk koyo ngene iki wayahe kate udal-udal sekolahan. Kali ini kita sik pancet udal-udal SMK dhisik. Dan ini istimewa soalnya ono kegiatan nang kafe Satu Kopi. Di sini akan banyak diskusi yang diikuti oleh dunia usaha dan juga oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Yuk, ya apa sih modelnya dan isinya apa? Kita ikuti sama-sama. Budal wong. Yuk. Baik, kita hanya ingin ngomong-ngomong saja bahwa saat ini sedang aktual atau hangat-hangatnya di mana digalakkan adanya nikah massal. Tapi jangan salah tompo dulu terus balapan golek pasangan, tidak. Ini nikah massal SMK dan dunia usaha, atau saat ini istilahnya diubah nyun sewu Pak Gadis menjadi iduka yang dulu kita suka menyebut dengan istilah Dudi. Saat ini diubah menjadi iduka, mungkin lebih luas, yaitu industri, dunia usaha dan juga dunia kerja. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai dengan dialog, kita awali dulu saat ini Ibu Ketua. Ya, ini Ibu Ketua teman-teman kelompok pariwisata. Silakan, monggo. Boleh dengan saya di sini? Mengumpulkan dalam rangka minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas saya mengucapkan puji syukur, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan. Alhamdulillah juga kepada Bapak Kepala Dinas bisa mendampingi kita hari ini. Ini luar biasa karena SMK Pariwisata itu jumlahnya minoritas, Bapak. Jadi kami ingin untuk tetap berkomunikasi antar kepala SMK Pariwisata. Nah, untuk itu harapan saya hari ini yang namanya kawin atau nikah massal itu yang digulirkan oleh Bapak Dirjen Vokasi itu sebetulnya sudah lama kita lakukan, Bapak. Hanya mungkin hari ini kita bisa untuk diberikan penguatan, apalagi dengan adanya COVID-19 ini. Banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia perhotelan, di dunia restoran maupun untuk yang seperti pelayanan pariwisata yang lainnya. Hari ini kami ingin berdiskusi dengan teman-teman dari industri itu bagaimana mengenai COVID-19 ini, pengaruhnya seperti apa yang harus kita lakukan sebagai SMK Pariwisata akan selalu mengikuti perkembangan yang ada. Kami Bapak Ibu, karena saya yakin hari adalah terpuruknya dunia pariwisata, di mana terpuruknya dunia pariwisata pasti berdampak dengan tamatan kita yang tahu. Saya yakin ini nanti setelah COVID itu berakhir, pasti dunia pariwisata akan menggeliat lagi. Pada saat itulah saya titip untuk anak-anak kita yang tamatan SMK Pariwisata, sebagaimana yang seperti biasanya kita lakukan, yaitu rekrutmen yang tetap dilakukan oleh teman-teman dari industri ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada para industri yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini nanti kita mendengarkan statement bersama dari Bapak Kepala Dinas serta dari para industri, apa kira-kira yang harus kita tindak lanjuti nantinya. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Mbah nuwun. Iya. Monggo tepuk tangan boleh Bapak dan Ibu. Iya. Untuk segmen pertama ini kita ingin omong-omong dulu tentang optimisme kita, tentang bagaimana nikah yang sudah dilakukan sebagian dan yang akan dilakukan itu bisa berjalan dengan baik dan betul-betul kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab dalam pernikahan itu atau dalam link and match yang betul-betul nyata begitu. Kita mohon statementnya dulu nih Pak Bondan, mewakili teman-teman dari perhotelan dulu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kadis, Pak Wahid, dan rekan-rekan dari industri hotel atau industri pariwisata pada umumnya. Kalau menanggapi optimisme di dunia perhotelan, tentunya kita masih optimis ya. Di sini juga ada rekan saya dari Hotel Mercure, Pak Gito, yang selamat sore Pak Gito ya, yang selalu membagi info dan traffic atau statistik atau angka. Memang jatuhnya sakit Pak, tapi sekarang ini pilihannya nggak ada kalau kita nggak bangun ya. Ada beberapa hal yang sebetulnya kalau kita terpuruk dan fokus sama keadaan sekarang, kita lupa untuk rebound, lupa untuk bangun. Sehingga kalau ditanya apakah optimis, insya Allah kami optimis. Saya sempat tutup kemarin 2 bulan Pak, bulan April Mei itu tutup ya, tutup dengan kondisi tadi ngobrol dengan Pak Muhammad, karyawan kita unpaid leave kan, dan alhamdulillah begitu buka bulan Juni itu okupansi cuma 8% Pak. Dan ketika tutup 8%. Dan ketika tutup itu efeknya anak-anak PKL dipulangkan ya Pak. Pas tutup itu terpaksa dipulangkan Pak. Ngeri kalau mungkin onten sing ketularan. Kalau biasanya kami terima average sekitar 100-120 Pak, dari hampir 24-26 sekolah. Nanti akan kami batasi, akan kami prioritaskan untuk Surabaya, Jawa Timur dulu Pak. Gitu Pak. Pak, kalau tour and travel gimana nih situasinya nih? Untuk kemudian bisa membangun dengan baik kerjasama atau nikah dengan SMK. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk bagi kita semua. Kurang lebih di dunia travel sama Pak. Kita juga terpuruk. Tapi tugas kita sekarang sih tetap harus optimis, harus saling menguatkan, bersinergi untuk bangkit lagi seperti itu. Sama kita kemarin juga mengalami penurunan yang cukup drastis, dan kita juga memulangkan teman-teman magang juga untuk keamanan lah Pak, alasan seperti itu. Terus kita fokus bertahan awalnya. Nah sekarang ini kita saatnya membangun optimis untuk bangkit lagi Pak. Seperti itu. Jadi sudah mulai tercium nih Pak arahnya. Industri pertama yang sudah mulai jalan ini tiket pesawat Pak. Tiket pesawat sudah mulai kembali kurang lebih 30-40%. Nah, tinggal di hotel. Perhotelan ini mungkin orang sekarang kalau pergi ke Jakarta, ke Surabaya, dia tolak Pak, pulang PP tanpa harus nginep seperti itu. Takut masih ya. Nah, mungkin harapan saya mungkin dari pemerintah tinggal lebih sering memberikan edukasi ke masyarakat ya, sosialisasi bahwa kondisi saat ini sudah mulai aman, tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Jadi kita optimis Pak, mudah-mudahan bulan-bulan ke depan ini trafiknya sudah mulai naik lagi, dan nanti kerjasama yang sempat tertunda dengan SMK kita bisa lanjutkan lagi Pak ke depannya. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Tangan dulu untuk perwakilan dunia usaha. Pak Kadis, itu tadi sudah disampaikan Pak, optimismenya seperti itu. Monggo, mungkin kaitan dengan kebijakan Dinas Pendidikan Pak Kadis. Monggo Mbok pilih ingin ditanggapi apa yang sudah disampaikan beliau-beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Bondan, Pak Muhammad, Bapak Ibu dari dunia usaha, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para kepala SMK yang punya kompetensi pariwisata, Bapak Lutfi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya Sidoarjo, Pak Kurniawan, Kepala Bidang SMK, dan Bu Agustin yang punya sekolahan ini. Terima kasih Bu Agustin, sekolahannya bagus, bersih, dan saya lihat di berbagai sudut mata ini indah melihatnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini SMK Negeri 1
Buduran ya, bisa menyelenggarakan ngopi bareng. Ini sebuah langkah untuk mempersiapkan, tentunya kita harus menyambut pasca pandemi COVID-19 ini. Jawa Timur ini provinsi yang sangat besar, Bu. Kenapa sangat besar? Kalau kita lihat luasnya saja itu 66 kali wilayah Singapura. Jadi kalau dibandingkan Singapura itu luas wilayahnya itu 66 kali. Penduduk kita ini 7 kali penduduk Singapura. Jadi kalau kita itu diibaratkan negara, ini kalau kami identikan seperti itu. Jumlah penduduk kita itu melebihi Malaysia. Kita sekitar 40 juta, Malaysia itu hanya 30 jutaan. Kita ini setara dengan Polandia, sekitar 40 juta. Secara geografis, kita ini juga cukup strategis. Kenapa cukup strategis? Karena dari sisi udara kita bisa dijangkau oleh pesawat-pesawat dari seluruh dunia. Begitu juga kalau mau melalui laut. Jawa Timur ini dilalui oleh yang namanya ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Yang artinya kapal-kapal dari seluruh dunia juga bisa masuk ke Jawa Timur. Artinya wisatawan-wisatawan kalau mau memilih jalur laut juga bisa. Dan posisi kita sekarang ini terjepit di antara dua daerah tujuan wisata, yaitu Bali dan Jogja. Sehingga kita hanya ingin menyambut saja kapan kita bisa menjadi daerah tujuan wisata. Dan itu sangat memungkinkan. Kenapa sangat memungkinkan? Karena objek-objek wisata di Jawa Timur, baik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, sangat bisa dikembangkan. Sekarang ini, tahun 2019 kemarin, data yang saya punya, wisatawan yang datang ke Jawa Timur untuk wisatawan mancanegara itu jumlahnya adalah 726.000. Sedangkan wisatawan domestik cukup besar, lumayan 71 juta ya untuk domestik. Dan ini sinkron dengan penyiapan sumber daya manusia di bidang wisata. Di Jawa Timur ini ada 2081 SMK negeri dan swasta yang memiliki kompetensi pariwisata, itu ada 512 SMK. Artinya sekitar 25% kita punya kompetensi wisata. Dan ke depan Jawa Timur ini punya harapan yang luar biasa karena Kabinet Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mungkin saya yakin sudah dengar semua, punya rencana ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu adalah provinsi yang masuk Indonesia bagian timur, di mana 18 provinsi yang ada di Indonesia bagian timur, 70% lebih kebutuhan pokoknya itu berasal dari Jawa Timur. Artinya sentral aktivitas Indonesia, khususnya warga Indonesia bagian timur, itu berada di Jawa Timur. Tentunya kalau belonjo di Jawa Timur juga punya pemikiran ingin jalan-jalan di Jawa Timur. Sehingga prospek wisata di Jawa Timur itu cukup bagus. Dan sekarang kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. Tentunya kolaborasi, sinergi ini adalah kata kunci. Oleh karena itu saya senang, saya gembira, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang bergerak di dunia industri, di dunia usaha, yang melakukan kolaborasi dan sinergi dengan SMK di Jawa Timur. Dan tentunya kami harapkan rekrutmen pegawai juga bisa di mapping sehingga kesiapan dari SMK yang memiliki kompetensi pariwisata ini nyambung dengan kebutuhan dunia industri, dunia wisata. Oleh karena itu tidak hanya kerjasama di bidang perekrutmen saja, tetapi kerjasama ini bisa dimulai dari proses pembelajarannya.
baik itu kurikulumnya, termasuk juga magang-magang para gurunya, Ya. termasuk juga praktek kerja lapangan para siswanya. Nggih. Ini kami sangat bangga apabila Bapak Ibu yang bergerak di dunia pariwisata itu Nggih. menjalin kolaborasi dan sinergi Ya. dengan SMK-SMK di Jawa Timur. Dan harapan saya Ya. dari hari ke hari kerjasama ini ditingkatkan. Terima kasih Pak BI. Tepuk untuk Bapak Kepala Dinas. Nggih. Kita dapat poinnya bahwa semangat beliau nyambung gatuk, tumbuh oleh tutup dengan pihak dunia usaha. Tinggal bagaimana bapak-bapak kepala sekolah, kepala sekolah aku dulu ya, saiki betul. Ya. Jadi semangatnya untuk menangkap apa yang sudah disampaikan oleh dunia usaha. Baik, kita nanti akan nyuwun unek-uneknya teman-teman. Pak Kadis mohon izin, mungkin kita batasi karena waktunya sudah cukup mepet. Nanti kita nyuwun satu teman-teman kepala sekolah atau dua teman-teman kepala sekolah, dan juga kami mohon ibu bapak Dudi yang lain saya minta satu tanggapan lagi. Namun sebelum itu kita nikmati satu lagu sambil monggo melanjutkan minum kopinya dulu. Silakan Mas. Yuk. Silakan. Ada saya minta satu dulu teman-teman bapak atau ibu kepala sekolah untuk menyampaikan. Silakan. Itu yang ada di sana Pak. Yang kami hormati Bapak Kadis dan Bapak dari Iduka, ya, kami sangat gembira sekali dengan adanya acara satu kopi ini, ya, di mana kami bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin masih kurang di tahun-tahun yang lalu. Kalau kerjasama dengan Iduka untuk perekrutan dan pembelajaran itu memang sudah. Mungkin satu yang kurang Pak, barangkali untuk dunia usaha dan industri ini juga bisa bekerja sama dengan SMK pariwisata tentang produk Pak. Misalkan di perhotelan itu untuk menyajikan makanan, bahwa di SMK pariwisata itu selain perhotelan ada juga jasa boga yang bisa produk makanan, ada tata busana yang bisa produk pakaian, ada juga kecantikan. Alangkah baiknya kalau kerjasama ini juga bisa menyangkut tentang produk. Misalkan untuk makanan ringan yang disajikan di hotel itu bisa pesan kepada yang punya jasa boga atau yang lain. Mungkin itu Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Satu lagi kepala sekolah, monggo. Mungkin ada? Silakan. Satu Pak, jadi MOU sudah kita lakukan hampir 2 tahun dengan 1GM, 1SMK, dengan Dudi-Dudi yang lain. Ya. Tetap gak sebatas MOU, jadi kita belum, apalagi ada kelas industri. Kita sudah pernah rekrutmen kelas industri, kita kebetulan di Batu Pak, SMK 1 Batu. Di sana sebenarnya rezeki bagi kami selalu berdampingan dengan hotel. Tetapi kelas industri ini yang perlu dibahas Bapak, dari pemateri hotel ini bagaimana cara kita juga menganggarkan kelas industri itu, karena apa? Pembelajaran dilakukan 3 hari di hotel Bapak. Ya. Nah, apakah saat beliau mengajar di hotel itu mendapat insentif dari bos? Nah, ini kadang kita menganggarkan guru tamu. Kalau guru tamu terbatas Bapak, mungkin mekanisme seperti ini yang perlu kita bahas. Apakah menggunakan CSR-nya dari hotel ini Pak sangat spesifik untuk kita melakukan kelas industri juga dengan hotel itu Pak. Terima kasih. Saya mohon Ibu dari dunia usaha, ada yang ingin disampaikan? Selamat sore. Saya Lilis Yulianti, saya adalah HR Corporate untuk Waringin Hospitality. Kami punya 2 brand, yaitu Hotel Luminor dan juga Hotel 88. Hotel 88. Iya. Kalau Bapak keluar dari tol itu kelihatan Pak hotel kita, Hotel Luminor di sini. Kalau saya sih lebih mau menanggapi aja tadi soal kelas industri ya Bapak ya. Nah, kalau misalnya untuk Waringin Hospitality ini sendiri, untuk kelas industri sudah bekerja sama nih sama beberapa sekolah, seperti salah satunya di SMKN 1 Buduran ini gitu.
untuk rekrutmennya sendiri kami punya cara tersendiri. Mungkin tidak semua siswa-siswi yang magang di kita bisa kita serap nih gitu kan. Jadi kita mengantisipasi hal tersebut sudah dari awal. Sejak kita tanda tangan MOU, kita sudah buat nih kelas industrinya, misalnya hanya 30 orang dari satu sekolah. Seperti itu. Nanti 30 orang itu kita sebar. Saat ini untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo, kita sudah punya 5 hotel, 5 unit hotel. Jadi per hotel itu hanya ada 5-6 murid saja. Nah, nanti kita lihat nih, karena magangnya itu sekitar 6 bulan, di bulan keempat kita akan lihat kemampuan dan potensi mereka. Kalau misalnya mereka oke, biasanya kita ada yang namanya program best trainee. Selain mereka kita kasih benefit berupa beasiswa, kita juga kasih sertifikat. Jadi sertifikat best trainingnya ini yang sangat membantu. Ketika mereka keluar, mereka bisa langsung kerja. Jadi kita sudah memproses proses penyaringan rekrutmennya seperti itu, gitu sih Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Iya, tepuk tangan dulu untuk beliau. Baik, nyun sewu Pak Kadis, ini tadi ada statement yang cukup bagus bahwa ada salah satu hotel yang memang sudah membangun kerjasama sebegitu detailnya Pak, sampai ngopeni. Mungkin nanti Pak Bondan juga bisa menanggapi hal itu. Monggo Pak Bondan, silahkan. Jadi kalau untuk tadi yang dari mana kerjasama dengan hotel untuk snack gitu ya Pak ya, makanan kecil. Selama spek dan standar pembuatan penyajiannya sesuai, itu pasti akan membantu Pak. Karena sekarang juga sebetulnya ada beberapa rekan-rekan saya di Surabaya itu nggak semuanya bikin jajan pasar, ada vendornya. Alangkah lebih baiknya kalau vendornya itu dari sekolah. Dan itu sangat membantu karena bikin jajan pasar lama, Pak B ya, wah lama pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dari Bapak SMK yang di Batu Pak, memang kerjasama kelas industri sama One SMK One GM ini memang tidak semudah tanda tangan MOU-nya Pak. Kalau tadi ditanya apakah ada budget untuk trainers atau tutor yang datang, kalau selama ini yang saya kerjakan memang yang kami kirim itu memang udah kami sangoni sendiri Pak. Ya sampai nginepnya, kalau Bapak tadi bilang apakah itu dibikin part of CSR dari hotel, memang itu part CSR kita. Baik, kelihatannya memang sudah cukup waktunya Bapak dan Ibu, Dan kami mohon closing statementnya untuk Pak Kadis menyampaikan menanggapi kesemuanya ini Bapak. Saya berharap kolaborasi, sinergi dunia industri, dunia usaha di bidang pariwisata dengan SMK-SMK di Jawa Timur dari hari ke hari bisa ditingkatkan, karena kualitas kompetensi dari para siswa itu juga sangat ditentukan oleh kerjasama antara dunia industri dan dunia usaha di bidang pariwisata. Nah, kayak iku mau statementnya Bapak Kepala Dinas yang tentu sangat menyemangati kita semua, dan beliau sangat mendukung apa sing kudu dilakoni SMK dan Iduka. Nikah masal. Nikah itu maksudnya ya apa sok dua-duanya saling tanggung jawab. Wis ngono ae dhisik, iwak cucut gak pati awas. Monggo kukut. Sing penting Jatim tetep cerdas. Ngono ae dhisik, be ana salah luputku, be ana seman-semon sing gak tepak ya seputune sing akeh. Ketemu maneh nang episode yang akan datang. Aku Cak Be nyuwun pamit. Wassalam.